Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Yesus menangis. Sebelumnya kita akan satukan hati pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang berfirman kepada setiap kami, sehingga tidak ada benih firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan atau di semak belukar atau di tanah yang tidak baik, tapi jatuh di dalam hati kami masing-masing. Boleh bertumbuh 30, 60, bahkan 90 kali lipat, 100 kali lipat, dan Tuhan dipermuliakan. Yang Kau memberkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, agar firman Tuhan boleh kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan satu tema, Yesus menangis, yang diambil dari teks Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Teks yang sudah dibacakan tadi oleh Bapak Anto, Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Saudara yang Tuhan kasihi, beberapa waktu yang lalu Menteri Perhubungan diwawancarai dalam satu stasiun TV menanyakan pengalamannya ketika beliau terjangkit virus corona dan harus dirawat dan dikarantina. Ketika Menteri Perhubungan ini menceritakan pengalamannya, apa yang dialami saat harus dikarantina beberapa minggu, beliau menceritakan sambil meneteskan air mata. Beliau sangat bersedih dan sangat terharu karena teman-teman sekolah, teman-teman kuliah yang boleh berbagian mendoakan beliau agar bisa kuat menghadapi penyakitnya dan bisa pulih kembali. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa pasti Menteri Perhubungan ini mengeluarkan air mata, bukan air mata yang tidak ada artinya, tapi air mata merupakan ungkapan keterharuannya bagaimana teman-teman sekolah dan teman-teman kuliah bisa berbagian di dalam mendoakan beliau. Saya tahu banyak orang mengeluarkan air mata dengan maksud-maksud yang lain. Ada orang yang gampang menangis kalau menonton film Korea misalkan. Ada juga orang yang gampang terharu. Jadi sedikit dia cerita maka dia gampang sekali terharu dan gampang menangis. Beberapa orang menangis dengan hal-hal seperti itu. Ada hal-hal yang sepele pun dia bisa menangis. Kalau saya membaca beberapa sumber tentang air mata, ternyata Tuhan menciptakan air mata bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi binatang mamalia. Kecuali kambing dan kelinci, maka makhluk mamalia bisa mengeluarkan yang namanya air mata. Namun dalam hal ini manusia memiliki perbedaan ketika saudara dan saya sebagai manusia kita bisa mengeluarkan air mata, tangisan. Berbeda dengan seekor anjing peliharaan kita yang juga bisa mengeluarkan air mata, tapi bukan air mata sebagai ungkapan perasaan dari anjing itu sendiri, tapi lebih ke arah melumasi bola matanya, membunuh mungkin kuman-kuman dan membersihkan dia punya bola mata dari berbagai kotoran atau debu. Namun manusia berbeda. Manusia diciptakan Tuhan dengan perasaan, sehingga ketika sesuatu terjadi, maka manusia bisa menangis, mengeluarkan air mata. Apakah itu air mata duka cita ataukah air mata sukacita? Hari ini kita melihat teks dari Yohanes pasal 11 tentang kematian Lazarus, lalu diberitakan kepada Yesus, dan ketika Yesus sampai ke tempat Marta dan Maria, kalau saudara membaca ayat 33 dan 38, saya membacakan dua ayat ini. Ayat 33,
ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Demikian juga ayat ke-38. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. 2 kali kata masgul hati Yesus. Masgullah hati Yesus. Apa arti makna kata masgul? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan masgul artinya bersusah hati karena suatu sebab, sedih dan murung. Namun di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan deeply moved in his spirit, tergerak dengan sangat dalam. Ada masalah kesulitan penerjemahan di dalam kata masgul sehingga dipakai deeply moved in his spirit, tergerak dengan sangat dalam, atau dalam bahasa Indonesia menjadi sedih, murung, atau masgul. Ketika saya menyelidiki di dalam bahasa aslinya, ternyata kata kerja yang dipakai untuk kata masgul adalah embrymastai dalam bahasa Yunani, yang berarti to be moved with anger, tergerak dengan sebuah kemarahan, atau dengan satu kata, memarahi. Maka sesungguhnya terjemahan daripada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu lebih tepat dikatakan Yesus tergerak untuk memarahi mereka, orang-orang yang menangis itu di dalam rohnya. Menjadi terjemahan yang mungkin bagi telinga saudara dan saya seolah-olah tidak tepat. Mengapa di dalam keadaan orang menangis, Yesus malah marah? Saudara, mengapa Yesus marah? Kalau kita melihat konteks sebelumnya, apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus sudah perbuat di dalam tanda-tanda mujizatnya, kita semakin mengerti bahwa memang pada waktu itu orang-orang Yahudi termasuk Marta dan Maria berpikir bahwa Yesus bisa menyembuhkan mata orang buta, mencelikannya dari buta yang sejak lahir, buta sejak lahir. Nah, itu sebabnya ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus melihat sampai kedalaman hati mereka, akan ketidakpercayaan mereka bahwa Yesus Kristus yang bukan hanya manusia sejati, namun Allah sejati, yang bukan saja bisa menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang yang buta sejak lahir, tapi juga sanggup untuk membangkitkan seorang Lazarus yang mati. Disinilah kata masgul dipakai. Saya mencatat ada 3 bagian lain di dalam Injil, kata embrymastai, kata masgul dipakai di dalam Alkitab. Matius 9 ayat 30 dikatakan di sana, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan, Matius 9 ayat 30 digunakan dalam kata bahasa Yunaninya kata masgul, embrymastai, dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Demikian juga kalau saudara membaca Markus 1 ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan yang keras. Peringatan yang keras juga memakai istilah yang sama dengan kata masgullah. Demikian juga Markus 14 ayat ke-5. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi, memakai kata yang sama, masgul, memarahi perempuan itu. Orang yang Tuhan kasih jelas bahwa memang ada kesulitan penafsiran dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris tentang bagaimana kata masgul, tergeraklah hati Yesus. Di sini lebih jelas dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab namanya John Wycliffe yang mengarah kepada terjemahan asli bahasa Yunaninya yang berkata bahwa kata ini dipakai sebetulnya mau menunjukkan kemarahan daripada Yesus Kristus akibat 2 kemungkinan. Yang pertama,
akibat dosa yang menyebabkan manusia harus mengalami penyakit yang membawa kepada kematian. Dan yang kedua, Wycliffe berkata, kata Mazgul menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Oh, Yesus adalah Allah yang sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Mungkin mereka berpikir kalau menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta, Yesus sanggup. Tapi kalau urusan kematian, Yesus tidak akan sanggup. Itulah sebabnya kata Mazgul dipakai, embrimastai dipakai untuk menyatakan Yesus marah dengan ketidakpercayaan mereka, dengan dosa manusia. Tuhan yang kasih Tuhan, kita melihat di bagian pertama ini, coba kita mengoreksi hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita menangis, kita sudah menangis sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ada banyak orang menangisi dirinya, menangisi nasibnya, menangisi anak-anaknya, menangisi suami, menangisi istri. Dia tidak pernah menangisi dosa-dosanya. Tuhan kasih Tuhan, ada saatnya ketika Tuhan justru marah seperti apa yang dilakukan Yesus. Tuhan murka ketika mendengar tangisan manusia yang tidak beres, tangisan yang hanya membawa dirinya dan tidak mempercayai Allah, menempatkan dirinya yang paling utama dan tidak mempercayai Allah yang sanggup bekerja di dalam kehidupannya. Kita tentu yang sudah punya anak dan pengalaman membesarkan anak-anak kita paham dengan keadaan-keadaan tertentu ketika anak-anak merengek-rengek, menangis, meminta sesuatu, lalu ada orang tua yang terus-menerus mengikuti keinginan anak karena anaknya menangis. Saya pernah menceritakan kepada saudara, saya mengulangi sekali lagi, ketika melihat seorang ayah yang tidak tahan melihat anaknya menangis, meminta dibelikan sepasang sepatu, walaupun sepatunya sudah banyak di rumah. Tapi karena dia merengek-rengek di depan toko itu, dia menangis dan mengeluarkan air mata, lalu ayahnya tidak memarahinya, tetapi memberikan apa yang diminta oleh anaknya itu. Sesampai di rumah, saya tinggal di rumah orang itu, saya melihat hanya dipakai satu kali. Setelah itu sepatu yang dengan tangisan air mata diminta, diberikan oleh ayah yang tidak tahan melihat air mata, lalu anak itu melempar sepatu itu, tidak memperdulikan lagi. Saya tahu sepatu itu mahal harganya. Pada waktu itulah sang ayah berkata kepada saya, betapa sulitnya mendidik anaknya. Karena saya tidak tahan melihat air mata, tidak tahan melihat anak saya menangis, maka saya pun ikut menangis bersama dengan dia. Ada waktunya kita menangis bersama dengan anak-anak kita. Namun ada waktunya juga kita justru memarahi anak kita yang menangis. Karena kita paham apa maksud air mata dari anak kita. Demikian pula relasi kita dengan Tuhan. Jangan berharap Tuhan selalu menangis bersama dengan saudara. Ketika saudara terus merasa diri paling penting, merasa diri yang paling harus diperhatikan, justru seringkali Tuhan memarahi kita. Tujuannya adalah tidak lain supaya saudara dan saya boleh semakin bertumbuh, mengenal siapa Tuhan, siapa kita. Ini yang pertama. Mari kita lihat bagian yang kedua. Di dalam ayat yang ke-35, saya akan membacakan ayat yang sangat singkat. Di dalam ayat 35 dikatakan, maka menangislah Yesus. Ayat ini adalah ayat yang paling pendek, namun sebuah ayat yang paling mengesankan di dalam keseluruhan Alkitab. Satu kalimat yang mengatakan, maka menangislah Yesus. Di sini kita melihat
kemanusiaan Yesus Kristus. Dia bukan hanya Allah yang sejati, tapi juga manusia yang sejati. Ketika dia menunjukkan marahnya, murkanya, namun murka dan marahnya itu adalah amarah yang suci terhadap kematian saat Lazarus mati. Maka kematian itu membuat Yesus Kristus mencurahkan air mata kasihnya, simpatinya, perasaannya yang mendalam kepada Lazarus sebagai sahabatnya. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam budaya orang-orang Yahudi pada waktu itu, ternyata memang ada yang disebut sebagai penangis profesional. Ada orang yang menangis dan bisa jadi dibayar oleh keluarga itu karena ada satu pandangan bahwa semakin tangisan itu terus-menerus tidak berhenti menangisi orang yang meninggal, maka menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup itu, yang menangis itu, semakin menghormati orang yang mati itu. Dalam hal ini tentunya Lazarus yang sudah meninggal. Terima kasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus menangis karena ada natur kemanusiaannya. Tadi saya sudah katakan bukan hanya natur keilahiannya yang ada dalam diri Yesus, karena Yesus dua natur, natur keilahiannya dan natur kemanusiaannya. Di dalam natur kemanusiaannya Yesus menangis karena dia adalah manusia yang sejati, dan sebagai bentuk kesedihannya itu terhadap Lazarus, Marta, dan Maria, maka Yesus menangis. Karena ada sebuah relasi. Yang kedua, di dalam natur keilahiannya, maka sebagai Allah yang sejati, Yesus menangis karena ciptaannya harus mengalami kematian akibat dosa pemberontakan. Terima kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kematian bukanlah sesuatu yang baru. Di sekitar kita ada orang-orang mungkin yang meninggal, terutama di dalam situasi COVID-19 virus corona ini. Begitu banyak korban-korban yang sudah meninggal akibat virus ini. Namun adakah di antara saudara dan saya yang menangis karena korban-korban yang berjatuhan, yang kita tidak kenal, yang tidak punya relasi dengan kita, namun kita tahu mereka meninggal? Pasti yang meninggal adalah, yang menangis adalah keluarga yang ditinggalkan, teman, kenalan, yang punya relasi, akan meneteskan air mata ketika mendengar atau menyaksikan sendiri orang-orang yang punya relasi dekat dengannya. Saudara, saya mau mengajak kita merenungkan dalam relasi keluarga, relasi kita di dalam keluarga kita, dengan orang tuakah, dengan istri, suami, dengan anak-anak kita, dengan teman, dengan sesama saudara kita. Pernahkah kita menangis bersama dengan mereka? Pernahkah kita benar-benar mencucurkan air mata, bukan karena air mata yang seperti penangis profesional dalam budaya Yahudi di dalam konteks Lazarus, tapi menangis karena kedekatan relasi kita dengan orang yang kita kasihi. Kalau kita menangis seperti itu, maka saudara baru bisa merasakan apa artinya air mata yang Yesus sudah tumpahkan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memperhatikan air mata kita. Kalau saudara tidak pernah mencucurkan air mata dengan orang yang punya kedekatan relasi dengan kita, kita patut meragukan apakah sungguh kita
mengasihi orang itu. Ini bagian yang kedua yang kita lihat di dalam teks ini. Dan di bagian yang ketiga, saya mau mengajak kita melihat satu bagian siapa sesungguhnya yang Yesus tangisi. Kita melihat di dalam Alkitab ada 2 kali teks yang menyatakan bahwa Yesus menangis. Dalam teks Yohanes pasal 11 ini kita membaca bahwa Yesus menangisi sahabatnya Lazarus yang mati. Dan di bagian yang lain, di Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44, dikatakan di sana, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia, Tuhan Yesus, menangisinya. Katanya, ayat 42, Lukas pasal 19, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tangisan yang kedua ini, kalau saudara memperhatikan teks Lukas pasal 19, banyak orang menyambut Yesus dengan arak-arakan untuk memasuki kota Yerusalem. Namun saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, orang-orang yang sama, yang menyambut Yesus dengan arak-arakan itu, ternyata sebentar lagi, orang-orang itu meninggalkan Yesus, karena Yesus harus mati, disalibkan. Sebuah tradisi untuk menyambut Paskah, saat itu Yesus disalibkan. Merupakan perayaan besar orang-orang Yahudi, seperti yang Allah perintahkan. Namun sayang sekali, mereka tidak pernah menyiapkan apa makna daripada Paskah yang sesungguhnya. Saat itu kita tahu bahwa hanya ada Maria, ibu Yesus, Yohanes, Rasul Yohanes murid yang sangat dikasihi dan sangat mengasihinya, juga Yusuf Arimatea yang meminta mayat Yesus yang tersalib itu dan menguburkannya. Hanya ada 3 orang yang tetap setia mengiring Yesus sampai kematiannya. Itu sebab Yesus menangis. Bahkan di bagian Lukas 23 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, pada putri-putri Yerusalem saat mengikuti dia ketika Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berkata, tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Apa maksudnya saudara? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk orang berempati dengan air mata? Bukan itu maksudnya. Di sini kita melihat Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem dan kesengsaraan yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Inilah 2 kisah tangisan Yesus. Demikian pula Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan. Alkitab juga mencatat ketika ia berpisah dengan para penatua di Efesus. Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Kepada orang-orang di Korintus, orang-orang Kristen di kota Korintus, Paulus juga menuliskan dalam 2 Korintus 2 ayat 4, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudara perhatikan di sini, baik Yesus Kristus maupun Paulus menangis bukan meratapi nasibnya, bukan meratapi keluarganya, tapi dia menangisi orang-orang yang terus-menerus masih hidup di dalam dosa, yang seharusnya sudah semakin bertumbuh dan bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa, namun tidak pernah
juga kita lihat orang ini bertambah dewasa. Itu sebab Yesus menangis. Itu sebab Paulus menangis. Menangisi dosa orang-orang yang dilayaninya. Manusia yang terus-menerus melawan Tuhan. Mari kita memperhatikan di bagian ini, apakah kepada siapakah air mata kita tujukan. Mari kita mulai hari ini, jangan sembarangan menangis, jangan sembarangan mencucurkan, mengeluarkan air mata yang Tuhan ciptakan tanpa alasan yang jelas. Jika saudara terus-menerus menangisi diri sendiri, menangisi nasib kita, menangisi mengapa pernikahan kita, keluarga kita tidak sebaik perkawinan orang lain, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kita renungkan baik-baik, air mata kita tujukan kepada siapa? Belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Rasul Paulus, tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat untuk seluruh orang, bahkan Tuhan memperhatikannya. Tapi justru sebaliknya, air matanya ditujukan kepada orang lain. Saudara dikasih Tuhan, di akhir renungan pada pagi hari ini, saya mau mengingatkan kita semua, bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, Alkitab sudah mengatakan, baik kepada Adam, kepada laki-laki, kepada kepala keluarga. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanan engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di sini akan banyak mungkin air mata yang keluar di dalam ayat 17. Demikian juga di ayat 19. Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Mari kita perhatikan diri kita. Betapa fananya kita ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan sejak mereka jatuh dalam dosa, maka sampai debu kembali menjadi debu, air mata tidak terhindarkan. Namun yang menjadi pertanyaan, mari kita merenungkan baik-baik. Apakah air mata kita sudah ditujukan kepada objek yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki? Atau air mata kita, air mata yang hanya menangisi diri kita sendiri saja? Saya berharap kita semakin hari semakin belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya satu hari kita boleh memahami bahwa ada waktu di mana Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata saudara dan saya. Wahyu pasal 21 ayat 4, Rasul Yohanes menuliskan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita jangan menangisi sesuatu yang tidak punya signifikansi kepentingan yang khusus. Belajar seperti Tuhan Yesus. Dia menangisi dosa pelanggaran manusia. Menangisi seperti Paulus, menangisi orang-orang yang terus-menerus masih belum mau bertobat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya saudara dan saya semakin dewasa dalam pengenalan kita, di dalam iman kita kepadanya, agar setiap tangisan kita boleh meneladani Yesus. Tangisan yang suci, tangisan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, menangisi keluarga kita yang masih terus-menerus tidak mau takut akan Tuhan. Bahkan menangisi dosa-dosa kita yang terus melawan Tuhan, supaya kita memohon pertolongan Tuhan dan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari teks Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44. Agar setiap tetesan air mata tidak mengalir dari mata kami dengan sia-sia atau tanpa arti. Tapi air mata itu adalah air mata seperti yang Tuhan Yesus sudah pernah teteskan dari matamu, menangisi dosa-dosa, menangisi orang-orang yang terus-menerus tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tuhan menolong setiap jemaat-Mu. Di dalam setiap pergumulan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, kiranya Tuhan menopang, sehingga firman Tuhan boleh terus-menerus memimpin dan mengarahkan hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.